الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun ay haja faslun fi saumi tatawu'i walahu min fadail wal masubati ma la yuhsihi ila Allah ta'ala wa min sama ada fa Allah ta'ala ilaihi duna ghairihi minal ibadati faqala kullu amali ibnu adam lahu ila saum fa innahu li wa ana ajizi bihi. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini memasuki bab yang pertama daripada bab sembahyang. Bab sembahyang kan lain, bab puasa, yaitu bab puasa sunnah. Jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kira-kira along tahu lah puasa yang wajib apa long? Puasa yang wajib itu apa long? Sebutakan berapa buting puasa yang wajib itu loh? Apa? Puasa yang wajib apa? Satu aja long, 5.000 diupah. 5.000 kayak kitanya. Puasa yang wajib itu ada 3 ya lah long. Ada 3. Puasa Ramadan 1 ya lah. Puasa Ramadan, puasa Najar 2 buting, puasa qadaan itu wajib semua itu. Nggih. Yang lain pada itu kada wajib. Karena takutnya orang puasa wajib itu berapa aja? 1 aja puasa Ramadan ya. Ada puasa Najar tuh wajib hukumnya. Ini mangkada wajib juga. Mangkada. Misalnya along hendak berbini 2. Bila dapat bini 2 aja, aku hendak puasa aja. Nah itu Najar ngarannya. Wajib tuh lo ngai hukumnya walaupun puasanya sunat. Nah, jadi wajib jadinya. Artinya sembahyang nang wajib, nang sunat menjadi wajib dengan sebab dinajarkan. Hati-hati lo ngai itu. Walahu dan bagi itu puasa tadi minal fadail wal masubati ma la yusi ilallahu ta'ala. Dan bagi puasa itu kata musannif adalah fadilah keutamaan dan pahala-pahala yang tidak bisa dibatasi pahalanya itu, kecuali Allah Ta'ala sendiri yang tahu batas puasanya itu berapa pahalanya itu. Ada aja orang puasa itu seharian pina lucut seharian. Kemudian kelaparan, hendak siup. Bisa aja kada berpahala tuh, lungai. Bisa aja kada berpahala. Mengeluh aja waktu puasa itu. Nah, kada ada. Kalau sembahyang itu ada. Kalau berjamaah 20 derajat. Kalau kita bersedekah 1 dibayar 10. Itu ada sebutannya. Kalau puasa kada ada sebutannya. Pahalanya itu. Sebutannya. Wa min sama ada pahullahu ta'ala ilihi duna gairi minal ibadati. Karena itulah Jarsidin. Karena tidak bisa kita membatasi pahala puasa itu seperti apa, maka bisa jadi pahala kita itu berlipat-lipat. Pahala puasa kita itu diganda-gandakan. Yang kada tahu kita itu gandaannya itu seperti apa. Bisa lebih besar daripada ibadah, bisa juga perai lalu. Kada ada nilainya. Nah, makanya jangan Nabi kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang kata Nabi berpuasa, tetapi dalam berpuasanya itu yang dirasakannya adalah lapar dan haus saja, tetapi kadang merasakan mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka bila puasa ini semakin kita banyak berdiam, apalagi kita kumpul kawan, gawian menggibah orang itu seharian. Kada ada yang dimakan guru aja memandir orang gitu gawian. Seharian memandir orang. Nah itu bisa kada berpahala kita itu. Puasa kita itu dengan sebab apa? Menyambati orang je gawian. Nah itulah
Jadi puasa kita ini macam-macam lah. Ada puasa namanya di dalam ilmunya itu ada namanya puasa syariat. Ya sekadar kadang makan minum. Cukup sudah puasa nih. Hendak kayak apa kelakuannya? Yang penting kadang makan dan minum. Hendak menyambati orang kah? Apakah? Itu namanya puasa sekadar menunaikan kewajiban. Nah, adalah puasa syariat namanya. Sekadar menahani batal aja. Adapun misalnya puasa orang nang khas, itu menjaga matanya, menjaga menjaga pandangannya, pendengarannya, mulutnya. Itu dijaganya supaya jangan mengoyak orang. Itu orang nang khas namanya. Orang nang khusus. Adapun hawasul hawas itu perasaannya pun dijaganya. Selain daripada yang pertama tadi, perasaannya aja hendak menyambati orang kadakonnya. Perasaannya hendak sariknya kadakonnya. Perasaan ada hirinya kadakonnya. Hatinya tuh pukus juga puasa juga hatinya itu. Daripada melakukan sesuatu hasad kah hiri kah di dalam hatinya tuh kada mau. Sarik lawan orang kada mau. Waktu puasa tuh menahan. Inggih. Makanya orang puasa itulah semalam itu dipadahkan, namun orang puasa itu disambati orang bepadah aku ini puasa. Inggih, aku ini puasa. Artinya kita kada hendak sarik dengan orang itu. Kada hendak mememai dengan orang. Kan, bila orang memai kita, padahkan kita ini puasa. Atau orang menyumpahi kita puasa, aku ini puasa. Sumpahi orangnya masih tunggu malam lah bila aku kada puasa aja. Kelahian kita ya. Nah, itu namanya tuh anak membawa bekelahian malam. Nah, ini kayak ini puasa itu menjaga. Qala faqala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam lahu ila siyam. Yazidin kullu amalin kullu amali ibnu Adam lahu ila siyam. Setiap amaliyah itu, setiap perbuatan Yazidin bagi anak Adam, ibadahnya bagi anak Adam itu Yazidin sabarataan itu pahalanya untuk anak Adam. Artinya diketahui oleh anak Adam ila siyam kecuali puasa. Kau kada tahu jadi sidin. Fa innahu li, maka jar Allah Taala maka puasa itu adalah untuk aku. Wa anna azyubihi, dan aku sendiri jar Allah Taala yang akan memberi ganjaran bagi orang nang puasa tadi. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina harifan. Barang siapa puasa satu hari fisabilillah, benar-benar dia itu mengharapkan atau dalam jihadnya Allah Ta'ala, artinya benar-benar ini itu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam puasa itu. Kan kalau ada hadis yang lain inilah man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itulah ini orang yang benar-benar beribadah puasa tadi benar-benar untuk mengharap ridanya Allah Ta'ala, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina harifan. Allah Ta'ala itu akan menjauhkan mukanya, pandangannya, dirinya daripada api neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Jauhnya kita itu dari api neraka 70 tahun. Jadi sidin bila puasa itu benar-benar mengharapkan ridha kepada Allah Ta'ala, maka orang itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala 70 tahun daripada perjalanan, daripada api neraka. Kada gegampangan 70 tahun ngai, habis umur kita. Dari lahir itu kita berjalan sampai meninggal. Itu pun namun panjang umur kita 80 tahun. Itulah artinya panjang seperti itu, jauhnya jaraknya kita itu daripada api neraka tadi. Itu jauhnya kalau orang puasa satu hari. Mudah-mudahan puasa kita diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada mudah, jangan habis puasa nih imbe itu kada bersembahyangan lagi, jangan. Jurang kenapa kada sembahyang lagi? Sudah jauh dah api aku dari neraka. Jurang kenapa? 30 hari dah aku puasa nih, kalinya 70 tahun ya. Kada jauh benar lah aku dari neraka aja. Kada kayak itu. Ada kayak itu maksudnya. Yang ini dipuasa digawi, sembahyang digawi. Iyalah. Wa yusanu muta'akidan sauma yaumi arafata. Ini kan khusus sembahyang puasa sunat yang kita bahas inilah, bukan puasa wajib. Puasa wajib kan sudah selesai. Ini puasa sunat. Nah, puasa sunat itu diantaranya jasidin adalah puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa 9 Zulhijjah di bulan haji. Itu puasa Arafah. Ligairi haji, selain daripada orang yang berhaji. Jadi kalau orang naik haji, waktu wukuf di Arafah itu kita itu puasa disunatakan.
puasa disunatakan, wukuf di Arafah itu. Orang wukuf, kita itu disunatakan puasa. Tetapi bagi orang yang berhaji itu kada disunatakan puasa karena dia wukuf di Arafah tadi itulah ada disunatakan. Li'annahu karena bahwasanya puasa sunat Arafah itu yukaffiru sannatal lati huwa fiha wallati ba'daha. Nah, itulah fadilatnya, maksudnya puasa Arafah itu adalah mengkafarati dosa kita. Mengkafarati dosa kita tahun ini dan dosa yang tahun akan datang. Nah, itu artinya tahun ini dihapus oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kecil kita. Bukan dosa yang besar lah, yang berhubungan dengan makhluk, karena urusannya dengan makhluk. Itu dosa-dosa yang kita perbuat sendiri itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahun ini dan yang akan datang. Kayak apa? Guru yang tahun akan datang jadi dihapus. Maksudnya yang tahun akan datang itu kita dipelihara daripada berbuat dosa-dosa kecil tadi atau dosa besar untuk tahun akan datang. Jangan diartikan berbuat dosa aja lagi tahun depan aja. Artinya sudah diampuni guru aja yang tahun tadi ujar pian. Salah pian mah artinya itu. Bukan seperti itu artinya. Maksudnya itu nang tahun ini diampuni, nang akan datang itu dipelihara oleh Allah Ta'ala, tidak memperbuat akan itu dosa tadi. Jangan diartikan salah. Ini kan mengaji salah tuh kayak itu tuh. Bila sembahyang ini ya, itu artinya mengkaparati akan sembahyang nang 100.000 kali ya. Ini sembahyang Fawaidul Fawaid, bisa lah pian dengar lah. Sembahyang Fawaidul Fawaid ngarannya. Itu kalau orang belajar ilmu hakikat itu biasanya ada belajar itulah sembahyang yang apabila kita kerjakan satu kali itu sama dengan mengkaparati 100.000 keadaan sembahyang. Wah itu pian. Jadi muntah tinggal di 2-3 tahun gue udah gampangnya aja. Sekali aja aku sembahyang ya, habisam sudah aku bayari. Tak hutang malah Allah Ta'ala. Wah ini orang bisa menghutangi Allah Ta'ala ini sembahyang. Ada kayak itu lah. Ada kayak itu. Makanya kita ini belajar tuh berhati-hati, belajarinlah, apalagi belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, itu berhati-hati belajar. Jangan sampai salah. Ingin kita awam ini sebenarnya ada salah bang kita ini belajar ini. Gurunya rancang yang salah tuh. Mohon maaf ulun lah, gurunya nang salah. Nang melajari kada bersembahyangan, tuh gurunya. Muridnya napa dah? Asa bujur bang guru aja, bujur bagi sekuler. Rasa bujur bang ya menurut pian kan artinya menang sembahyang ini artinya menyak kehendaknya berarti men kita kada sembahyang iya kehendaknya jual lah guru aja. Nah itu tuh itu jadi kejabariyah kita ngarannya larinya saraba Allah Ta'ala seberataan. Nah itu salah kita mengaji, kita harus mengerti mengaji kayak apa pemakaian ilmu tauhid itu seperti apa, itu harus mengerti kita. Ini ilmu tauhid dikeluarkan itu salah. Namanya pemakaiannya, pemakaian ilmu tauhid itu di dalam diri kita namanya dikatakan kita itulah. Jangan sampai salah belajar. Nggih, amun inya kada bersembahyangan belajar ilmu tauhid, duda dahulu Nabi kada bersembahyangan. Ini Nabi sembahyang. Kira-kira mana haratnya guru pian dengan Nabi itu kira-kira? Haratnya guru kita dengan Nabi itu. Nabi aja sembahyang sampai bangkak betis. Guru kita kada bangkak betis. Ya kada pernah sembahyang juga bang. Jadi kada pernah berbangkak kan? Iyalah. Kada bangkak betisnya, kada pernah sembahyangnya. Maulah bangkak betisnya. Nah itu berhati-hati pian belajar itulah. Nah yang kedua, ilmu itu diambil daripada Nabi. Kita ini kan muslim ini artinya percaya dengan Nabi. Amun kita kada sembahyang berarti kada percaya dengan Nabi. Bila kada percaya dengan Rasul itu berarti hukumnya kada beriman. Kafir hukumnya. Pian ingatakanlah bila mengingkari yang wajib puasa kah, sembahyang kah, pian ingkari artinya jurang wajib lah puasa. Bah bagi kami kada wajib lagi ya. Urusannya ikam tuh kada paham lagi. Makanya ikam tuh puasa terus. Nah itu. Ikam tuh kada paham lagi, kada mengerti lagi. Makanya ikam itu nah kada sembahyang terus. Beda lah. Sembahyang itu ada makam-makam tertentu di dalam ilmu ma'rifah, di dalam ilmu tauhid yang orang itu kada sembahyang. Makam apa itu? Yaitu makam jajab yang benar-benar gila dengan Allah Ta'ala. Ini gila kada? Boleh ya kita tuh kada sembahyang, kada puasa. Syaratnya sebutin gila tadi. Bila gila boleh kada sembahyang. Itulah syaratnya tuh gila. Yang kedua syaratnya haid.
Nah itu boleh kada sembahyang. Nah, yang ketiga apa syaratnya guru aja? Yang ketiga syaratnya belum bersunat. Kekanakan artinya itu ada wajibnya kayak kanakan, wajib lah puasa, ada wajibnya sembahyang, ada wajibnya tuh. Tapi kita menyuruhnya sembahyang, ya, ada wajibnya. Jadi orang nang kada wajib itu lah nang kada balik, itu kada wajib sembahyang, lo nggak? Itu balik lah dah. Ya Ustaz. Syaratnya kada wajib sembahyang tuh kada balik. Kada balik biarkan awaknya tapi belum balik. 40 kilo timbangannya. Umurnya 3 tahun hanya. Itu udah balik ngarannya. Arti balik itu artinya apabila orang itu kalau lelakian bisa tamimpi dana. Tamimpi berhubungan, kalau bibinian haid itu balik namanya. Itu wajib sudah sembahyang. Nah, kalau bibinian haid kada wajibnya sembahyang, kada wajibnya puasa. Yang ketiga orang itu gila, kada wajib sembahyang, kada wajib puasa. Amun belajar ilmu ma'rifat, lalu kada bersembahyangan, itu gigilaan ngarannya. Kada gila, itu gigilaan gila di paulah ngarannya itu. Nah, hati-hati belajarlah. Itu. Pian sebenarnya kalau belajar ilmu ma'rifat nih, semakin kita ma'rifat itu semakin rajin kita beribadah. Ingat akan tak? Nah, harakatu jasan li taat itu alamatun lil ma'rifati. Bergeraknya badan kita ini untuk berbuat taat itu adalah alamat daripada ma'rifat. Apa garang arti ma'rifat itu? Kenal artinya. Kenal apa? Kenal bahwasanya kita ini dijadiakan. Gerak kita dijadiakan, diam kita dijadiakan, taat kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makanya orang yang benar-benar mengaji ilmu tauhid, benar-benar mengaji ilmu ma'rifat, setiap dia melihat gerak dan diamnya ini jadi ibadah. Kenapa? Karena mengingatkan akan nikmat Allah Ta'ala. Mengingatkan nikmat Allah Ta'ala. Bahwasanya inya ini kadada asalnya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Termasuk gerak dan diamnya. Dalam artian orang itu kalau bujur-bujur ma'rifat, ilmu tauhidnya ma'rifat, benar-benar dia itu setiap bergerak dan berdiamnya itu mengingatkan Allah Ta'ala. Setiap pandangannya mengingatkan Allah Ta'ala. Apalagi disuruh gerak dan diamnya itu untuk taat. Wah, lebih senang lagi nya. Bahasa orang ma'rifatnya tuh lebih tajali lagi. Lebih tajali, lebih nampak lagi Allah Ta'ala daripada gerak dan diamnya itu. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwasanya semua yang ada pada dirinya ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Sama pian nih ulun beri pakaian ulun. Busuklah, ulun beri pakaian itu nah. Atau ulun beri roti itu nah pian. Tahu pian roti itu dari ulun. Ya ulun makan roti ini. Setiap pian memakan roti itu keingatan ulun ya. Itu keingatan ulun lah. Bila kada keingatan berarti pian kada kenal lawan ulun. Kayak itu. Itu namanya orang mengaji ma'rifat itu soalnya. Kita ini mengenal diri kita ini artinya diberi Allah Ta'ala sebijian baik luar dan dalam. Sehingga kalau kita menggerakkan, melihat, memandang akan diri kita ini, ingat kita dengan yang memberi kita, itu tandanya ma'rifah. Lalu yang memberi kita ini menyuruh, nina gunakanlah agen sembahyang. Mbok pian senang benar. Baju ini pian disuruh najar ulun gunakan agen sembahyang soalnya. Pian hamil memakai itu nah. Sabijian waktu pian hendak memuruk, waktu memuruk dan ketika sudah tapuruk itu ada tarus ulun. Bujur kada long? Bujur kada? Alung nih ulun bari lah baju misalnya lah. Ulun bari baju. Dan alung nih kenal dengan ulun. Ketika alung menjapai hendak memuruk, tahulah, timbul lah ulun di situ, timbul. Waktu memuruk adalah ulun, ada. Ketika ulun sudah dipuruk alung, adalah long timbul aku, ada. Itu namanya ma'rifat namanya. Ketika kita hendak bergerak, sesudah bergerak. Ketika kita melakukan, sesudah bergerak, hendak bergerak, ketika hendak bergerak. Semuanya ingat. Itu namanya ma'rifah namanya. Kada bisa lepas daripada nang memberi lawan kita. Nah, pian belajar ilmu ma'rifat itu harusnya seperti itu. Mengajinya itu. Semakin pian banyak bergerak, semakin banyak pian lihat, semakin banyak pian dengar, disitulah tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini nyata, itu bukti pemberian Allah Ta'ala lawan kita, rahmat Allah Ta'ala lawan kita. Namanya kita itu diliputi oleh sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Nah itu pian belajar ilmu ma'rifat. Kenal artinya ini kadang melawani Allah Ta'ala. Dilawani Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala sembahyang. Ada bersembahyangan lagi kami ini aja.
itu pian melawan perintah ulun memberi tadi. Namanya pada bayan sebijian ulun bari, kawa sumbayang, kawa begarak itu ulun bari seberatan. Pian melawan berarti pian tuh mengingkari namanya kenyataan majar daripada majarnya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kita ingkari. Berarti kafir pian. Kafir pada nikmat dulu bila kada pian mengapiri kada mengingkari yang wajib. Apabila sempat mengingkari yang wajib, berarti pian artinya kafir bebujuran itu. Dalam artian murtad namanya. Nah, orang yang berarti meninggalkan. Nah, kalau pian mengingkari aja misalnya kayak kita nih lupa tuh mengingkari namanya. Lupa nih kada ingat. Aku juga nganu. Nah, itu kafir sebenarnya dalam perkataan, haram dalam perkataan. Aku nih kawa kain ini karena ditulungi oleh Allah Ta'ala. No, itu bagus. Itu namanya orang bertauhid namanya. Nah, aku nih kawa sembahyang nih buhannya ditulungi Allah Ta'ala. Nah, itu ngaranya orang yang bertauhid tuh. Ini kadang melihat orang sembahyang, padam sembahyang, hibabi ya. Mun seberatnya ampun dia jam. Mun hendak sembahyang, mun tada aja. Nah, itu namanya kada ada usaha ikhtiar. Pas balik ke masjid, sila hilang sandal, mememai. Nah, itu salah ngaranya. Ibunya apa dicari jadi pememai? Sandalku hilang. Nyirang tuh menghilang-hilang kada itu serah Allah Ta'ala nyirang. Apa pian? Nah, jadi ilmu tauhid, ilmu hakikat itu letaknya adalah di dalam batin kita. Maeti katakan itu. Seperti itu. Nah, beribadah itu hendaknya seperti itu. Itulah namanya beribadah yang benar-benar ma'rifat. Walaupun masih banyak lagi tingkatan-tingkatan kema'rifahan itulah yang belajar itu namanya ma'rifah di ilmu namanya, bukan ma'rifah sebenarnya. Nyatakan lah bertanya, orang belajar ilmu ma'rifat itu belum tentu ma'rifat. Ulun sering pada mengatakan ini karena kenapa? Karena sebanyak orang salah bila mengaji ilmu ma'rifatnya seolah-olah jadi wali sudah. Benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala sudah kada. Kema'rifahan itulah diberikan oleh Allah Ta'ala, bukan dengan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu ma'rifat pun belum tentu ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Ilmu sekadar ilmu aja. Kema'rifahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Melalui ilmu, melalui bimbingan guru. Baru kita mencapai kema'rifatan tadi. Lanjutlah. Wa yusanu muta'akidan saumu yaumi arrafata li ghairi haji. Li'annahu yukaffiru sannata allati huwa fiha wallati ba'daha. Puasa Arafah itu Jarsidin disunatakan sangat muakkad, sangat disuruh bagi orang nang kada bahaji dan kada disunatakan bagi orang nang bahaji. Tetapi Jarsidin sembahyang sunat Arafah itu, puasa Arafah itu fadilatnya adalah kita itu seolah-olah mengkafarati akan dosa kita setahun yang kita jalani ini dan setahun yang akan datang. Kama fi khabaril Muslim wa huwa itu hari Arafah adalah tasi'uz Dzulhijjah, yaitu 9 Dzulhijjah. Itu puasanya kita. Wal ahwatu saumu samini ma'al Arafata. Nah, Jarsidin lebih bagusnya puasa Arafah itu Jarsidin dikawani dengan puasa 9/8-nya. Nah, puasa 9-nya itu dikawani dengan puasa 8-nya. Apalagi wahini. Wahini itu kan menentukan bila hari raya terselisih, otomatis Arafah terselisih. Sabaratan. Sama ini, nah orang bertakon, hidup Pak Guru sudah aja. Bulan Jumadil awal aja. Maka ada tahu julan. Kan ini bingung karena bahasanya satu Sawalnya berbeda. Awal Ramadannya berbeda. Ada nang hari Senin, ada nang hari Minggu. Iyalah, jadi berbedalah di akhirnya. Karena puasa lalu hari rayanya berbeda. Ada nang hari Senin, ada nang hari Selasa. Hari rayanya berbeda harinya. Ada juga dari awal puasa ada hari raya dah. Itu ada puasaan ngarannya orang itu. Nah, itu berbeda. Nah, Jarsidin karena lebihnya supaya apiknya Jarsidin lebih kita berhati-hatinya supaya dapat puasa Arafah itu hari 9-nya kita itu puasa. Hari 8-nya kita puasa. Itu kita puasa. Nah, jadi keduanya kita ambil. Kalau puasanya di hari Arafah hukumnya haram, karena di hari rayanya haram hukumnya. Tetapi kalau kita meyakini, wah hari ini aku hari 9 nah puasa nah, tapi orang hari raya jadi Mekah, itu kada apa-apa berbeda dengan kita, hitungan kita dengan di Mekah berbeda kada apa-apa, karena jauh jaraknya. Walaupun sekarang ini zaman modern, tetapi di kitab itu di mana kita itu menghitungnya, maka disitulah terjadinya.
puasa dan hari rayanya itu. Sama dengan kita nih puasa lah misalnya. Dari sini puasa misalnya lah, tulak misalnya ke Papua situ. Tulak ke Papua. Di sini aja jam 5, di Papua misalnya jam 7 malam dah. Datang ke sana kita berbuka. Di sini aja jam 5 belum berbuka, aku buka sudah aja. Itu tandanya artinya di sana berbuka, kita berarti 4 di sana berbukanya. Berarti itu. Amun Banjar Kalting bang berapa bedanya om? Banjar Kalimantan Selatan lawan Kalting sejam lah bedanya lah. Berdiam di perbatasan dong lah. Bila anak berbuka nyobalah ke perbatasan lah sejam bedolo. Wah ini pintar aja orang inilah. Bila kada tahan lagi. Padahal bedanya sedikit ya, 10 menit ya, kada sejam kada lah. Yalah lang, kurang lebih 10 menitan aja. Bedanya antara Kalsil dengan Kalting itu kadanya sejam bang, mun sejam bah, berdiam di Anjir lawan Tamban situ, jadi kita berdiam di perbatasan, karena bedanya sejam. Bila wayah berbuka pindah kita ke Kalsil kan, rumah di perbatasan anakannya, lah. Nah itu, menurut itu maksudnya lah. Wal kafaratu wal mukaffiru, dan bermula yang dikafarati itu jasidin as-saghairil lati la tata'allaqu bihaqqil adami izil kaba'ir la yukaffiruha illa taubatun nasahihatu jasidin. Adapun yang dikafarati dosa kita puasa Arafah tadi yang tahun ini dan tahun akan datang adalah dosa-dosa kecil kita yang tidak berhubungan dengan makhluk. Artinya kalau dosa-dosa kita itu berhubungan dengan makhluk, itu mesti kita minta ampun lah. Orang bertaubat tuh mesti minta ampun dengan orang. Misalnya pernah menampar orang, kada bisa kita nih bertaubat sulanganan, ya Allah ulun dulu pernah menampar orang, inggi cacat orangnya wah ini. Nah itu pian bertaubatnya tuh sang mendatangi orangnya. Din, aku minta maaf lah wan ikam dahulu tenah. Gara-gara aku nih ikam jadi cacat lah. Inggi kada apa-apa jauh Din. Nah itu sah taubat kita, selain daripada minta maaf yang lain. Ini, nah itulah harus bertaubat seperti itu jadi sidin. Kalau berhubungan dengan makhluk, apakah yang berhubungan dengan makhluk? Din bahari aku pernah lah menyuntan asam ikam, aku minta maaf benar. Banyak aja Rodin, ada juga membanyak, cuma mendahulu itunya di 2 karung ada bang, gue jualnya di pasar. Jodin, sadang kelakuan ikam nih jasidin bahari kan? Jasidin, aku jasidin, aku nema mapakan ikam, ganti jasidin. Nah, itu biar harus mengganti itu, yalah harus mengganti karena dia menurut aku di sini kuma apakan ikam asal ikam mengganti. Apa saja kita mengganti itulah. Nah, sama tadi ikam aku bisa menampar ikam beri, kuma apakannya aku tampar juga kamu ini. Nah selesai itu berarti urusannya. Nah, itulah mun bujur-bujur kita hendak bertobat dengan hubungannya dengan anak Adam, artinya berhubungan dengan makhluk. Selain daripada menyesal dan mencita-cita kada memperbuat lagi, kita itu kalau berhubungan dengan makhluk mengembalikan hak-haknya, utang kembalikan dengan inya. Izil kabairu la yukaffiru ila taubatas sahihah jarsidin. Kalau itu adalah dosa-dosa besar, itu jarsidin hubungannya dengan Allah Ta'ala itu kada bisa dikafarati. Kecuali dengan taubat yang benar-benar taubat nasuha, jadi baru bisa kita kafarati dikafarati itu. Jadi maksudnya kalau orang itu puasa Arafah yang dikafarati, yang dihapus oleh Allah Ta'ala adalah dosa-dosa kecil yang kita kerjakan sendiri. Dosa-dosa kecil itu macam-macam lah. Dosa-dosa kecil itu termasuk prasangka yang kada baik, menyakiti orang. Nah, menyakiti orang maksudnya mengambil hak orang kah, apakah itu menyakiti orang, menyinggung orang kah, itu dosa-dosa kecil. Atau memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah itu termasuk dosa-dosa kecil. Kita itu dikafarati kalau kita puasa Arafah yang kada berhubungan dengan makhluk dan kada dosa besar, itu dikafarati oleh, diganti, dihapus oleh Allah Ta'ala. Wa hukukul adami muwafiqatun ala ridhahu fa in lam takun lahu sagair jida fi hasanihi wa yatakadu saumu samaniyata qablahu lil khabari sahih jarsidin. Nah jarsidin, maka jikalau tidak adalah baginya itu kada pernah berbuat dosa kecil dan dia puasa Arafah, kada pernah berdosa kecil, kada pernah. Wah ini hebat pada orang ini lah, melakukan dosa kecil aja kada pernah, apalagi dosa besar. Nah seandainya orang itu seperti itu, maka jarsidin itu ditambah bihasanati, maka ditambah kebaikannya. Jadi puasa Arafah tuh ganal padilatnya, ditambah lagi.
Kalau orang ini tidak mempunyai dosa-dosa yang kecil. Dan sangat dianjurkan puasa itu Jasidin dari tanggal 8-nya itu disunatakan, disuruh banget. Wa yata'aqadu samanu samniyati qablah. Dan sangat disuruh Jasidin puasa itu yaitu pada hari yang ke-8 sebelum itu puasa Arafah, li khabari sahih pihak, karena ada kabar atau hadis daripadanya itu. Wal muqtada li abdaliyati asriha ala asri ramadanil akhirati. Bermula Jasidin yang kita tuntut, yang kita bicarakan ini adalah puasa Arafah ini lebih abdal Jasidin sebenarnya daripada puasa 10 akhir daripada bulan Ramadan. Karena berarti pahalanya besar pahalanya. Nah itu, wah luar biasa lah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya nanti pas Arafah lah. Nah sampai di sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Adakah yang ditanyakan? Ada? Ada yang bertanya? Long? Adakah? Hah? Ya, sebutin apa itu? Iya, mantap ya. Aku jawabakan selengkap-lengkapnya lah, aku jawabakan. Selengkap-lengkapnya, tapi ya beitirat selengkap-lengkapnya ulun menjawakan. Kita ini puasa, lalu hendak buka wadah kawan misalnya lah. Ternyata pas di lampu merah, taiti hibibinian nang basilaur handap. Membatalkankah puasa? Kada membatalkan. Badusakah? Kada badusa apabila. Nah ini pertanyaanlah, kada badusa apabila kita itu sekali lihat sepintas jana, kada badusa. Karena melihati sekali, melihati aurat itu kada berdosa kita. Ya, kita lihati. Nah, itu membuliki itu baru berdosa. Tapi sekali berendam, nah itu berdosa. Berdosa itu kita. Nah, itulah sekali melihati misalnya sesuatu yang kada baik, itu kada bapak kita. Satu kali sepintas. Nah, kada dicatat tuh dosa yang kecil kada dicatat. Tapi bila itu dicatat tuh dosa kecil mengurangi pahala puasa. Lalu batalkah puasa tadi? Kada wudu tadi dengan melihat itu kada membatalkan. Baudu tadi itu kada membatalkan, melihat bibinian kada membatalkan baudu tadi. Kecuali pian gawil, umailah. Pina manggumbili digawil misalnya batal. Yang kedua bisa batal. Bisa batal wudu tadi, ini masalah bukan puasanya yang batal. Wudunya bisa batal. Pas melihat tuh nabiana. Nah, lalu di sini ada keluar namanya maji namanya, keluar maji. Maka keluar maji itu membatalkan. Dan maji itu najis. Ingatakan banyu lalakiani 4. Lah, banyu lalakiani, banyu mani itu kada apa-apa, kada batal wudu keluar dengan banyu mani kada batal wudu. Banyu mani itu keluar kada batal wudu. Dan kada batal wudu, tapi wajib mandi. Paham ya? Nang kedua banyu kami keluar batal wudu. Nang ketiga adalah maji. Maji tadi nang bening paskin. Nah, ya melihat binatang bening itu batal wudu keluar itu. Sedikit keluar ujungnya itu batal. Maji namanya. Nang ketiga adalah nang keempat adalah wadi namanya. Jadi air lelakiannya 4 buting. 1 nang kada membatalkan wudu yaitu air mani keluarnya. Bilanya keluarnya itu banyu kah, madi kah, ulat kah keluar batal wudu. Itu batal wudu. Jadi pian keluar waktu itulah. Kada merasa jawabang ya. Cuma pina lain kedudukan ya. Nah, itulah. Jadi itu lengkap jawabannya lah. Artinya batal lah wudu. Kada ada hubungannya dengan batal wudu. Melihat bibinian tadi. Mun pahala puasanya bisa berkurang dengan sebab membuliki tadi lah. Karena kedua kalinya tadi membuliki. Kalau sekali aja sepintas itu umul balwa sudah. Memang banyak orang di situ di lampu merah tadi itu nggak ada apa-apa. Tapi ini melihat di spesi habis melihat itu bang. Nah, padakan melala. Habis melihat tadi long nala kada berdosa kalau ini kada berdosa. Melihat sekali kada berdosa, kada dicatat dosa. Itulah. Lalu pian menggisir sepion nah. Menggisir sepion. Ini bujuran ini menggisir sepion.